Saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak Tidak menjawab ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ya kita mengikuti persidangan Sugi Nur dan Bang Bantri. Ya seperti biasanya kali ini Gus Nur yang kemudian diperiksa dan dicecar oleh hakim. Dicecar oleh jaksa ya, bukan hakim. Ada hal yang kemudian nampak sebuah fenomena menarik. Ya, ketika Sugi Nur ini ditanya oleh jaksa sebuah pertanyaan ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Dan saya yakin bahwa anak SD sekalipun itu bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi pertanyaan ini itu tidak bisa dijawab oleh Sugi Nur. Sugi Nur memilih untuk kemudian tidak menjawab. Ada apa? Kenapa Sugi Nur tak mau menjawab pertanyaan jaksa ini? Padahal pertanyaannya sangat-sangat simpel sekali, sangat sederhana. Bagaimana jika ada anak yang sekolah di SD hanya sampai kelas 5, ya, kemudian berhenti, ya, dan tidak punya ijazah, apakah masih bisa lanjut sekolah ke tingkat SMP? Pertanyaan ini sederhana sekali. Tapi Sugi tidak bisa menjawabnya. Kenapa bisa seperti ini? Itu artinya bahwa Sugi Nur ini ya tak cukup untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa dirinya seorang yang memiliki kapasitas keilmuan ya, yang bisa mencerahkan ya kita semua. Dan apa yang nampak dari pertanyaan jaksa ini semua pun terungkap ya si Sugi ini, dan tentu ya kita semua pada tahu ya bagaimana dan siapa sebenarnya Sugi Nur. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ya ketika Sugi Nur ditanya oleh jaksa ini. Mari kita simak sama-sama. Melanjutkan dari rekan saya. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Keturunan Gempeng Bangil Pasuruan. Jadi terserah di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. SD yang negeri bisa tidak? Itu misalnya tahun kalau SD yang 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP, kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak Jawabnya. Ya, itulah situasinya ketika dalam persidangan dan Sugi Nur ini ditanya oleh jaksa terkait dengan ya bagaimana jika ada anak yang sekolah di SD hanya sampai kelas 5 lalu kemudian tidak tamat, tidak punya ijazah, apakah masih bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMP? Sugi pun tidak menjawab. Ya, dia memilih untuk tidak menjawab. Dan ternyata bahwa apa yang dipertanyakan oleh jaksa ini itu sebenarnya situasi yang terjadi pada diri Sugi Nur. Sesuatu yang dialami oleh Sugi Nur
bahwa ternyata dirinya ketika sekolah itu hanya sampai kelas 5. Dia tidak tamat SD. Tapi kok bisa-bisanya dia begitu sibuknya kemudian mempersoalkan ya ijazah seseorang. Ijazah seorang presiden. Sekalipun dia hanya ibaratnya memfasilitasi ya, memberi kesempatan kepada Bambantri untuk berbicara, dia membimbing Bambantri ya. Tetapi dia sendiri orang yang tidak punya ijazah dan dia mengakui itu, bahwa dia tidak tamat SD, hanya sampai kelas 5, karena menurutnya pada waktu itu dia sibuk main debus ya, sibuk kemudian bergelut ya dengan permainan-permainan debusnya ya, melawan nasibnya. Dan itu diakuinya Sugi secara terbuka. Dan dia tidak bisa menjawab ya pertanyaan jaksa ini ya. Hanya jaksa pun kemudian menegaskan bahwa saudara tidak menjawab. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa Sugi Nur mau mempersoalkan ya, dia begitu bersemangat mempersoalkan ijazah padahal dia juga tidak pernah melihat seperti apa sih udutnya itu ijazah ya. Seperti apa model ya, karena dia sendiri tidak punya ijazah ya. Tetapi dia begitu berapi-api ya, membantu Bambantri untuk kemudian ya hendak membuktikan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu dengan ya memandunya bermubahalah katanya untuk meyakinkan dirinya bahwa Bambantri itu tidak berbohong. Jadi ibaratnya ya, orang ini tidak punya ijazah tetapi sibuk ngurus ijazahnya orang ya, sibuk mau memastikan ijazahnya orang apa asli apa palsu, padahal dirinya sendiri itu ternyata tidak punya ijazah. Akhirnya kan ketahuan kepada publik ya siapa sebenarnya Sugi Nur ini, bagaimana sejarah hidupnya ya di masa-masa usia sekolah ya. Ternyata dia tidak tamat SD, sekalipun katanya dia mengatakan bahwa masih bisa lanjut ke SMP kalau ada paket C. Tapi masa-masa itu kan tahun 80-an itu ya mungkin tidak ada istilah-istilah itu ya, belum terlalu dikenal istilah paket itu. Nah disinilah kita melihat bahwa Gus Nur ini memang kebablasan juga ya, kurang berhati-hati ya. Mungkin karena saking semangatnya ya, apa yang disampaikan oleh Bambantri ya dia pun terlibat ya, atau mungkin lebih tepatnya dia termakan oleh isu-isu dan opini-opini yang dibangun oleh Bambantri. Akhirnya dia pun ikut larut di dalamnya, yang kemudian membawa dia harus dihadapkan di sidang pengadilan. Tapi pada akhirnya ya, kita pun tahu ya bahwa ternyata beliau ini orang yang tidak punya ijazah. Semoga kita bisa mengambil hikmat daripada ini semua, bahwa hendaklah kita berhati-hati dan berkaca pada diri sendiri. Kenapa harus kemudian sibuk mengurusi ijazah orang lain, padahal kita sendiri sebenarnya tak punya ijazah ya. Mengurusi pendidikannya orang padahal kita sendiri orang yang tidak tuntas dalam dunia pendidikan. Saya kira di situ pelajaran yang penting untuk kita ambil dan kita pahami bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini ya, hendaknya kita selalu melihat ke dalam diri kita sebelum mencoba untuk kemudian membahas dan mendiskusikan orang lain. Diskusikanlah dirimu sendiri sebelum mendiskusikan orang lain. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.